Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surah An-Nisa, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang penerima harta warisan. Di antara yang menerima harta warisan adalah ahli waris, bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, tetapi juga dari kalangan wanita. Pada zaman jahiliyah dahulu, yang menerima warisan hanya dari kalangan laki-laki saja. Dengan turunnya ayat yang kita akan pelajari ini, maka wanita juga berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, dengan adanya ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan bahwasanya wanita dan laki-laki di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Tidak ada diskriminasi antara wanita dengan laki-laki. Sebelum ini telah diterangkan, dan ini akan diterangkan dengan lebih jelas lagi, sehingga orang-orang yang memiliki kedengkian dalam hati mereka dan kebencian kepada kebenaran mengetahui bahwasanya Islam adalah syariat yang ditegakkan di atas dasar keadilan. Kemudian kaitan antara dua ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang bagaimana menguruskan dan mengelola harta, khususnya adalah harta anak yatim. Ada harta anak yatim yang berada di tangan kita. Nah, mestilah diurus dan dikelola dengan jujur, dengan amanah. Apabila anak yatim itu sudah dewasa dan rasanya mampu untuk mengelolanya sendiri, maka berikan harta anak yatim itu kepada anak yatim tersebut, karena memang harta tersebut miliknya. Kita ini hanya mengelolanya saja, dan tidak boleh mengambil kepentingan dari harta anak yatim yang ada di tangan kita. Karena setiap orang yang memiliki hak ke atas sesuatu harta,
mestilah harta itu dikembalikan kepadanya. Kembalikan hak harta kepada orang yang berhak di dalam harta tersebut. Nah, dalam ayat sebelum ini juga bahwasanya suami mestilah memberikan mas kawin kepada istrinya, karena mas kawin tersebut adalah hak istri. Nah, berikan hak istri kepada istri, kecuali kalau istri tersebut mau memberikannya kembali kepada suaminya dengan kerelaan, maka diperbolehkan, dan si suami pula boleh menerima yang diberikan oleh istri itu dan tidak mengapa untuk mengambilnya kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat sebelum ini dan juga ayat yang akan kita terangkan ini menerangkan jelas-jelas tentang penguasaan dan pengelolaan harta. Maka nampaklah bahwasanya syariat Islam bukan hanya menjelaskan tentang soal ibadat saja, solat, puasa, zakat, haji, tetapi juga menerangkan tentang pengelolaan harta, sehingga manusia dapat mengelola harta dengan baik dan benar, sehingga tercapailah tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah untuk memakmurkan muka bumi. Nah, apabila sebelum ini diterangkan tentang pemindahan harta dari wali anak yatim kepada anak yatim, kemudian juga pemindahan harta dari suami kepada istri, sekarang pula tentang pemindahan harta juga, tetapi dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yaitu kepada orang yang wafat, yaitu daripada orang yang wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi masih lagi berkaitan dengan pemindahan hak, yaitu pemindahan pemilikan harta. Nah, dengan demikian bermakna Allah Subhanahu wa taala ingin memastikan bahwasanya harta yang ada pada kita itu mestilah adalah harta yang betul-betul halal untuk kita. Jangan sampai harta orang lain berada di tangan kita. Di saat harta orang lain berada di tangan kita, maka bermakna kita telah mengambil hak orang lain, maka ia adalah sesuatu yang haram. Siapa yang melakukannya juga maka ia akan berdosa, dan siapa yang berdosa maka pasti akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala karena menyayangi kita, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan ini halal, ini haram. Maka ambillah yang halal-halal saja dan jauhkanlah diri dari yang haram. Nah, sekarang Allah menerangkan lagi petunjuknya yang berkaitan dengan harta, lebih khusus adalah tentang harta warisan. Siapa saja penerimanya? Apakah dari kalangan laki-laki saja? Tidak, dari kalangan wanita pun juga. Berapa bagian masing-masing? Nah, berapa bagian masing-masing itu akan diterangkan dalam ayat yang akan datang. Dalam ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini hanyalah menjelaskan bahwasanya ahli waris, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun wanita, berhak untuk menerima warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman,
Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijal, bagi laki-laki, nasibun, ada bahagian, mimma, dari apa-apa yang taraka, meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Al walidani, kedua orang tua, ayah ataupun ibu, wal aqrabun, dan juga kaum kerabat. Ada yang dari kaum kerabat itu meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta benda, maka yang laki-laki dari kalangan ahli waris ada bahagian. Kemudian berikutnya lagi, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa, dan bagi wanita-wanita pula, nasibun, ada bahagian, mimma, dari apa-apa yang taraka, telah meninggalkan. Siapa yang telah meninggalkan? Al walidani, kedua orang tua, ayah ataupun ibu, wal aqrabun, dan juga kaum kerabat. Jadi laki-laki dapat bahagian, wanita pun dapat bahagian. Mimma qalla minhu au kathur. Mimma, dari apa-apa yang qalla, sedikit, minhu, darinya, dari harta warisan yang ditinggalkan. Sedikit ada bahagian, au kathur, au atau kathur, banyak. Banyak pun harta yang ditinggalkan pun juga dapat bahagian. Jadi pembahagian itu bukan hanya pada waktu banyak, tetapi juga pada waktu sedikit. Bukan hanya pada waktu sedikit, tetapi juga waktu banyak. Nasiban mafruḍa. Nasiban sebagai bahagian yang telah ditentukan ukurannya, mafruḍa, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang dari awal. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan bagi wanita ada bahagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kaum kerabat. Baik itu harta yang ditinggalkan itu sedikit ataupun banyak, ia adalah merupakan bahagian yang ditentukan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Wa, dan idza, apabila, hadara, telah hadir atau datang, al qismata, pada waktu pembahagian warisan. Siapa yang telah datang? Ulul qurba, yaitu kaum kerabat, wal yatama, dan juga anak-anak yatim hadir pada waktu pembagian harta warisan, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Farzuquhum, maka berilah rezeki mereka yang hadir itu, minhu, dari harta warisan tersebut, yaitu yang telah ditinggalkan oleh si mayat yang telah meninggal dunia. Wa qulu lahum, dan katakanlah kepada mereka, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Kita ulang ayat yang kedua. Dan apabila kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin datang menghadiri pembahagian harta warisan tersebut, maka berikanlah rezeki kepada mereka dari harta pembahagian tersebut, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi dua ayat ini adalah, pertama, menerangkan tentang para penerima warisan, bukan hanya dari kalangan laki-laki tapi juga dari kalangan wanita. Kemudian juga Allah menegaskan bahwasanya pembahagian warisan itu adalah ketentuan Allah. Tidak ada hak bagi selain Allah untuk membagi-bagi warisan. Kepada siapa akan diberikan dan berapa bahagian masing-masing. Nah, ketentuan pembahagian itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala saja.
Maka apabila ada manusia yang membagi warisan bertentangan dengan pembahagian yang telah Allah tentukan, maka tidak boleh diikuti, mesti diabaikan. Nah, pembahagian dari Allah itu disebut faraid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pembahagian Allah itu disebut hukum faraid. Kemudian ada pula yang bukan ahli waris, tapi diberi juga bahagian dari harta warisan tersebut. Siapa umpamanya di antara yang bukan ahli waris? Ada kaum kerabat yang memang bukan ahli waris. Ada kaum kerabat mana ada pertalian darah, tetapi Allah memerintahkan supaya beri juga bahagian kepadanya. Meskipun tidak diketahui berapa ukurannya, tapi berilah secukupnya, sekedarnya, tapi jangan tak beri. Siapa lagi yang bukan ahli waris? Anak-anak yatim bukan ahli waris, beri. Karena anak-anak yatim itu berarti keluarga yang lain, ayahnya telah meninggal dunia, nah beri jugalah. Kemudian juga orang-orang miskin, tidak dari kalangan ahli waris, bukan dari kalangan ahli waris, beri juga. Kemudian beri di sini Allah menggunakan kata farzukuhum, berilah rezeki kepada mereka. Bukan hanya rezeki saja berupa harta warisan, tetapi juga berupa perkataan yang baik, katakan jugalah kepada mereka. Maknanya berakhlak mulialah kepada yang bukan ahli waris. Berakhlak mulia dengan memberi pemberian sekedarnya dan dengan mengatakan perkataan yang baik kepada mereka. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insyaallah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Apa tujuan tafsir? Tujuan tafsir supaya kita lebih dekat kepada kandungan ayat, sehingga apabila kita mengetahui kandungan ayat, maka bisa kita menjadikannya sebagai petunjuk dan bimbingan di dalam hidup. Karena Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk dan bimbingan hidup. Pada ayat yang ke-7 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menerima warisan atau disebut juga sebagai ahli waris. Mereka itu dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan. Allah menyebutkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Maksudnya kedua orang tua laki-laki tersebut. Kalau disebut kedua orang tua bermakna ayah dan ibu. Maksudnya kalau meninggal ayah, maka yang laki-laki dapat. Siapa yang laki-laki tersebut? Anak-anak mereka dapat. Siapa lagi? Maka dilihatlah siapa di antara ahli waris yang laki-laki. Ayah dari disebut kakek ya. Nah, kalau tadi si suami yang meninggal, maka anaknya dapat. Kemudian kakek anak-anak itu yaitu ayah kepada suami yang meninggal itu pun juga dapat. Nah, anak laki-laki, kemudian ayah suami, ini kan dari kalangan laki-laki. Nah, yang laki-laki juga mendapatkan bahagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Wal aqrabun, dan kaum kerabat yang meninggal dunia. Nah, kaum kerabat ini boleh saja yang meninggal dunia itu adalah kakek, atau boleh juga umpamanya abang, ataupun juga adik, atau siapa saja dari kaum kerabat, atau juga umpamanya saudara perempuan, atau juga nenek. Nah, ini disebut al-aqrabun. Al-aqrabun dari kata qarib. Qarib maknanya dekat. Maknanya yang ada pertalian darah yang dekat, ada hubungan kedekatan, mungkin sebagai anak, mungkin sebagai cucu, mungkin sebagai datuk, mungkin sebagai paman dan lain sebagainya. Ini adalah yang memiliki kedekatan dalam pertalian darah, maka disebut al-aqrabun.
Ada yang meninggal dunia dari kaum kerabat, kemudian ahli waris itu dari kalangan laki-laki mendapat bahagian. Bukan hanya dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan pun apabila memang ia ahli waris pun juga dapat. Walin nisa, dan bagi wanita-wanita nasibun, ada juga bahagiannya, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Umpamanya orang tua dari anak-anak wanita, ayahnya meninggal dunia, maka anak-anaknya, meskipun anak-anak tersebut adalah perempuan, wanita, pun juga mewarisi harta ayahnya, atau juga mungkin dari datuknya, atau juga dari pamannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Nanti kita akan terangkan seperti apa keadaan-keadaan tersebut. Ayat ini hanyalah bersifat umum saja, yaitu menjelaskan bahwasanya bukan laki-laki saja yang mewarisi harta, tetapi juga perempuan. Maka Allah ulang dua kali dalam bentuk penyampaian. Sebenarnya boleh saja Allah berfirman, lirrijali wan nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dah, sekali begitu saja. Bagi laki-laki dan wanita ada bahagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kaum kerabat. Akan sekali saja sudah difahami. Tetapi mengapa Allah mengulangnya dua kali dalam penyampaian? Tengok, diulang dua kali. Lirrijal, bagi laki-laki. Kemudian kali pertama Allah sebut nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Nah, perkataan nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun diulang sekali lagi berikutnya. Kemudian Allah tambah dengan kata walin nisa. Nah, pengulangan dua kali seperti ini bermakna berdiri sendiri. Bagi laki-laki ada bahagian, dan bagi wanita pun ada bahagian. Nah, ketika Allah menyebut dan bagi wanita pun ada bahagian, bermakna bahagian wanita itu berdiri sendiri. Nah, apabila berdiri sendiri bermakna jangan sampai diabaikan, atau dengan kata lain, jangan sampai bahagian wanita itu dinomor dua kan. Sebagaimana laki-laki mendapatkan bahagian, maka wanita pun mendapat bahagian. Sama hak mereka di dalam pemilikan warisan. Karena ada di adat masyarakat tertentu itu diberikan kepada laki-laki saja, perempuan tak dapat. Ada pula di adat tertentu perempuan saja, laki-laki pula tak dapat. Di dalam Islam laki-laki dapat, perempuan pun dapat. Kemudian akan lebih terang ayat ini apabila kita memahaminya melalui sebab turun ayat, yang disebut juga sebagai sababun nuzul, seperti yang diterangkan oleh Al-Wahidi dalam kitab Sababun Nuzul, juga oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, dan ini juga dikutip oleh Said At-Tantawi dalam tafsir beliau, bahwasanya ada seorang kaum Ansar yang meninggal dunia, namanya adalah Aus bin Thabit Al-Ansari. Aus bin Thabit Al-Ansari ini pernah ikut perang Uhud dan gugur dalam perang Uhud, meninggalkan seorang istri. Istrinya ini bernama Ummu Kujjah, nama istrinya. Kemudian bersama istri ini ada 3 orang anak perempuan. Dalam riwayat yang lain menyebutkan ada 2 orang anak perempuan. Aus bin Thabit ini tak memiliki anak laki-laki. Nah, kemudian harta yang ditinggalkan oleh suami Ummu Kujjah ini diambil semuanya oleh keluarga suaminya. Ummu Kujjah tak dapat, kemudian anak-anak perempuannya pun juga tak dapat bahagian. Maka mengadulah Ummu Kujjah ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku meninggal dunia dan semua harta warisannya diambil oleh keluarga suami.
Maka Rasulullah pun memanggil 2 orang dari keluarga suami yang mewarisi harta tersebut. Kemudian ditanya, mengapa kamu mengambil harta warisan dari suami Ummu Qujjah ini? Maka apa kata keluarga laki-laki itu? Dia ini wanita ya Rasulullah. Wanita. Kata wanita disebut karena pada masa jahiliyah wanita tidak mewarisi harta, dan anak-anaknya juga wanita ya Rasulullah. Mereka ini tidak menunggang kuda, mereka ini tidak menanggung beban, mereka ini tidak berperang melawan musuh. Karena yang menunggang kuda, menanggung beban dan menghadapi musuh adalah dari kalangan laki-laki. Jadi dalam tradisi jahiliyah itu adalah yang bekerja itu yang mendapat warisan, yang tak bekerja tak mendapat warisan. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada 2 orang lelaki dari keluarga suami Ummu Qujjah, sudah kamu pergi sana, pulang, nanti akan dapat jawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan perkara ini. Maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya, yaitu jawabannya tidak seperti yang dikatakan oleh keluarga suami Ummu Qujjah itu, tetapi laki-laki dapat bahagian dari harta warisan, perempuan pun seperti Ummu Qujjah dan anak-anak perempuannya pun juga mendapat warisan. Inilah dia makna ayat, yaitu si penerima warisan bukan hanya dari kalangan laki-laki tapi juga dari kalangan perempuan. Maka dengan turunnya ayat ini, maka terbantahkanlah pendapat orang-orang yang mendengki syariat Islam dengan mengatakan di dalam Islam itu ada diskriminasi ke atas wanita. Mana ada diskriminasi? Ini dia pembelaan terhadap nasib wanita. Hanya saja nanti dalam bahagian laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari perempuan. Mengapa? Mengapa itu nanti kita bahaskan dalam ayatnya. Nah, sekarang ini ayat ini barulah berupa pendahuluan saja, yaitu menerangkan bahwasanya bukan hanya laki-laki yang mewarisi harta, tetapi juga wanita. Mengapa tidak diterangkan di sini perinciannya? Karena ayat ini adalah sebagai pendahuluan. Nah, kalau sebagai pendahuluan maka sifatnya umum. Nah, nanti perinciannya yang lebih detail itu nanti ada pada ayat-ayat yang berikutnya. Seakan-akan sekarang ini ingin menjelaskan terlebih dahulu, ini dia syariat Islam, berbeda dari syariat yang ada pada masa jahiliyah dahulu. Nah, dengan pendahuluan ini maka mereka sudah mulai bersedia untuk menerima seperti apa pembahagian warisan, seperti apa ketentuan-ketentuan orang-orang yang menerima warisan di dalam syariat Islam. Kemudian mimma qalla minhu au katsur, baik itu harta yang diwariskan itu sedikit ataupun banyak. Maksudnya adalah sebanyak apapun harta yang diwariskan mesti dibagi menurut hukum faraid. Sedikit menurut hukum faraid, banyak pun menurut hukum faraid. Nanti terserah orang yang menerima bahagian. Kalau yang untuk saya tak apalah, ambil sajalah, umpamanya dia relakan kepada ahli waris yang lain, boleh silakan. Untuk saya sedekahkan sajalah ke masjid, umpamanya ke fakir miskin, terserah. Tapi yang penting adalah sebanyak apapun harta itu, baik sedikit sekali ataupun banyak sekali, mestilah dibagi menurut hukum faraid. Nasiban mafruḍa, nasiban sebagai bahagian yang telah ditentukan oleh Allah, berapa jumlahnya. Mafruḍa yang diwajibkan. Kata mafruḍa di sini kalau kita terjemahkan dengan memelihara kata tersebut, maka
yang difardukan. Ulama pun memberikan penjelasan tentang perbedaan antara yang difardukan dengan yang diwajibkan. Kadang-kadang kita menggunakan dua kata ini sama-sama, padahal dalam pemakaiannya berbeda. Salat fardu, salat wajib. Nah, salat fardu, berapa kali salat yang difardukan sehari semalam? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat yang wajib ada berapa? Ada 5 juga. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sama kalau begitu? Ya, sama dari sisi hukum. Tetapi dari sisi pemakaian kata, apabila fardu yang mewajibkannya adalah Allah, mutlak, hanya Allah yang mewajibkan. Mutlak maknanya tidak ada yang lain kecuali Allah yang mewajibkan. Tetapi kalau yang diwajibkan, ada salat yang diwajibkan umpamanya, boleh jadi yang mewajibkan bukan hanya Allah, diri kita sendiri. Umpamanya apabila bernazar umpamanya, maka dia menjadi wajib. Ada orang yang menetapkan sesuatu untuk dirinya sehingga menjadi wajib. Boleh. Itulah yang kita sebut sebagai nazar. Yang tadinya hukumnya tidak wajib, tetapi apabila sudah nazar maka hukumnya menjadi wajib. Umpamanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu siapa yang mewajibkan? Allah. Karena Allah yang mewajibkan, maka dia disebut puasa yang difardukan. Tapi ada puasa, umpamanya ada seseorang, kalau anak saya sembuh dari penyakitnya, kembali sehat, maka saya bernazar puasa 3 hari. Sembuh anaknya itu, maka ia berpuasa nazar yang hukumnya adalah wajib. Siapa yang mewajibkan puasa 3 hari tersebut? Dirinya sendiri. Nah, ketika Allah menggunakan kata mafruḍah untuk pembahagian warisan, bermakna pembahagian tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan penjelasan bahwasanya pembahagian warisan tidaklah hak manusia. Yang berhak untuk membagi warisan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tokoh adat, siapapun tokoh adat tersebut tidak berhak untuk membagi warisan. Karena kita dengar pembahagian warisan menurut adat yang bertentangan dengan hukum faraid. Seperti dalam adat perpatih umpamanya yang dijalankan di Minangkabau, maka tidak dibolehkan untuk menjalankan pembahagian warisan tersebut menurut adat. Adat tidak boleh mengalahkan syariat. Karena dalam pepatah adat pun juga disebutkan, adat itu bersendi syarak, dan syarak itulah bersendi kitabullah. Ini dia kitabullah. Maka pembahagian warisan menurut adat tidak bisa diterima. Pembahagian warisan mestilah menurut hukum faraid. Karena kata faraid, mafruḍah, yang difardukan, ia menjelaskan bahwasanya hak membagi warisan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nasibam mafruḍah. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Dan apabila dalam pembahagian warisan itu hadir atau datang pula kaum kerabat yang mana mereka ini bukan ahli waris, tapi pada waktu pembagian warisan ada datang. Kemudian juga anak-anak yatim ada juga datang. Kemudian juga orang-orang miskin ada juga datang. Maka
Jangan bagi warisan itu hanya untuk ahli waris saja. Ambil sebahagian dari warisan tersebut dan beri mereka itu. Mengapa mesti diberi juga mereka itu? Sebab mereka itu adalah orang-orang yang sangat memerlukan harta. Ada yang memerlukan disebabkan karena kami ini ada pertalian darah dengan si fulan yang meninggal. Tapi mengapa kami tak dapat ini? Nah, jadi sedih. Jadi merasa terpinggirkan. Maka supaya hilang nanti kedengkian di hati, nah supaya tersenangkan jiwanya, maka berilah. Berapa bahagiannya? Sekedarnya. Mengapa sekedarnya? Sebab Allah tidak menentukan berapa bahagiannya. Kalau nanti ada bahagian masing-masing, istri dapat berapa, ada bahagiannya, anak dapat berapa, ada disebutkan berapa bahagiannya. Ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6. Tetapi karena tidak disebutkan berapa bahagian kaum kerabat yang bukan ahli waris, maka berilah secukupnya. Berapa secukupnya? Secukupnya yaitu sesuai dengan keperluannya berapa. Nah, itu terpulang kepada budi bicara ahli waris ini. Berapa mau kita bagi ini? Nah, 1% umpamanya, 2%, 5%, silahkan. Dari semua harta warisan yang ditinggalkan. Wal yatama. Apa anak yatim di sini? Sebab anak yatim ini adalah anak-anak yang memerlukan harta karena ayah mereka telah meninggal dunia. Wal masakin, orang-orang miskin juga memerlukan harta karena mereka tidak punya kecukupan harta. Itulah sebabnya mereka disebut miskin. Maka mereka perlukan harta, maka beri pula lah sebahagian dari harta yang diwariskan itu supaya hati mereka menjadi senang, supaya jiwa mereka menjadi tenang, supaya hilang kedengkian dari hati mereka, supaya silaturahim tetap terjaga dan terpelihara. Jangan hanya karena harta kemudian jadi mendengki, kemudian jadi putus silaturahim dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyebutkan apabila hadir mereka itu farzuquhum, maka berikanlah rezeki kepada mereka. Maksudnya berikanlah rezeki, berikanlah sebahagian dari harta tersebut yang bisa bermanfaat bagi mereka. Nah, baru disebut bermanfaat kalau harta yang diberikan itu cukup untuk kehidupan mereka, mungkin untuk makan minum mereka, untuk pakaian mereka, atau untuk memperbaiki rumah mereka yang sudah rusak dan seterusnya. Yaitu sekedar mana yang mampu ahli waris untuk memberikannya dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian di sini disebutkan juga wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bukan hanya memberi bahagian dari harta warisan, tetapi juga mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti apa umpamanya? Wahai kaum kerabatku yang tidak mendapatkan bahagian karena bukan dari ahli waris, dan juga anak-anak yatim, orang-orang miskin, sebanyak inilah yang kami mampu untuk memberi. Itu perkataan yang baik. Sebenarnya kami ingin memberikan lebih banyak lagi, tetapi inilah yang rasanya kami sepakati untuk diberikan. Mudah-mudahan maulah menerima. Kalau memang ia sedikit, maka banyakkanlah ia. Terimalah ia dengan senang hati. Banyakkanlah ia dengan keredaan di hati. Terimalah dengan hati yang lapang. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi apa yang kami berikan ini. Senanglah orang itu menerimanya. Nah, kemudian orang-orang yang menerima ini kalau diberi sedikit bersyukur. Alah, seketik mana mah aja. Mesti lapang dada. Kenapa? Karena hukum memberi di sini ada dua pendapat ulama. Karena ada farzuquhum, ini kan berbentuk perintah, dan berikanlah rezeki kepada mereka. Maka ada di antara ulama menerangkan bahwasanya makna berikanlah di sini perintah yang hukumnya wajib.
berikan. Tetapi karena tidak disebutkan berapa jumlahnya, maka wajib memberikan, meskipun sedikit pun adalah wajib. Tetapi yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya perintah di dalam ayat ini hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunat. Nah, apabila hukumnya adalah sunat, apabila ahli waris memberi kepada mereka ini dapat pahala, kalau tidak memberi pun tidak berdosa. Maka apabila yang menerima ini sedikit mendapatkannya, maka janganlah menolaknya. Diberi sedikit, syukuri. Diberi banyak, alhamdulillah, lebih bersyukur lagi. Jangan sekali-kali tidak mensyukuri pemberian yang diberikan oleh orang kepada kita. Karena harta ini adalah sebagai ujian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik, yaitu perkataan yang tidak menyakitkan hati, yang tidak membuat mereka sedih, yang tidak membuat mereka menjadi dengki dan lain sebagainya. Kemudian tambahan dari pembahasan kita ini adalah mengapa Allah dalam bentuk penyampaian ini menyebutkan bahwasanya apabila kaum kerabat yang bukan ahli waris itu, anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin datang pada waktu pembagian warisan. Sebenarnya pemberian kepada yang bukan ahli waris itu bukan hanya bergantung kepada yang datang pada waktu pembagian warisan. Sebenarnya tidak datang pun pada pembagian warisan pun juga, kalau ahli waris itu bersetuju untuk memberi, berikan, meskipun mereka tidak datang dalam pembagian warisan. Tetapi mengapa dalam bentuk penyampaian Allah menyebutkan dan apabila kaum kerabat itu dan anak-anak yatim itu dan orang-orang miskin itu datang dalam pembagian warisan? Karena apabila datang dalam pembagian warisan, atau direndahkan lagi, mengetahui adanya pembahagian warisan, pastilah mereka itu berkeinginan untuk mendapatkan bahagian pula. Istilah bahasa Minangnya, tabi salero ya. Kalaulah dapat kami bahagian, kan beruntung juga lah kami ini. Tak dapat banyak, sedikit pun jadilah. Apalagi mereka itu hadir ketika pembahagian warisan itu terjadi. Nah, pasti ada perasaan dalam hati mereka, kalaulah kami dapat pula bahagian. Kami ini bukan ahli waris, tak ada kami hak untuk mendapatkannya, tapi alangkah senangnya hati kami kalau kami dapat bahagian pula. Allah mengetahui perasaan orang-orang yang hadir dalam pembagian warisan tersebut, maka melalui ayat ini Allah ingin menjaga kasih sayang di antara mereka. Meskipun sebahagian mereka itu tidak sebagai ahli waris, tidak memiliki hak, Allah tetap memerintahkan ahli waris, bagi jugalah, beri jugalah kepada orang yang bukan dari kalangan ahli waris, supaya hati mereka menjadi senang, sehingga silaturahim di antara kamu semua menjadi lebih rapat lagi. Jadi jadikan harta bukan sebagai tujuan dalam hidup, tapi jadikanlah harta itu sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dua ayat ini, yang mana kedua ayat ini sebenarnya adalah sebagai menerangkan bahwasanya si penerima warisan bukan hanya dari kalangan laki-laki, tetapi juga dari kalangan wanita. Bahkan di ayat yang kedua, yang menerima warisan bukan hanya dari kalangan ahli waris, tetapi yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan pun, kalau ahli waris mau memberi kepadanya, itu adalah lebih baik. Dengan demikian, jadilah harta bukanlah sebagai yang dituju di dalam hidup, bukanlah sebagai tujuan, tetapi jadilah harta sebagai sarana untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.